Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dela Andandani Rum STMT sebagai dosen mata kuliah pendidikan lingkungan dan kepada teman-teman yang berbahagia. Pada video kali ini, kami dari kelompok 3 kelas B pendidikan biologi akan mempresentasikan mengenai materi pendidikan lingkungan, yaitu dengan tema Eko Pesantren sebagai model pendidikan lingkungan hidup yang diterapkan di pondok pesantren. Nah, penjelasan akan dijelaskan oleh beberapa dari kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Dwi Feptiana, yang kedua Ferry Andriansah, yang ketiga Nia Dwi Utami, yang keempat Rizal Sandodi, dan yang kelima Tarisha Dwi Ameliani. Baiklah, langsung saja simak penjelasan berikut ini. Saya akan menjelaskan pengertian dari Eko Pesantren. Eko Pesantren adalah sebuah istilah untuk memberikan penghargaan kepada pesantren-pesantren yang mempunyai kepedulian terhadap lingkungan hidup dan konservasi alam. Kepedulian tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk program-program yang meliputi 10 kriteria, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum berbasis lingkungan. 2. Fikih pesantren. 3. Peningkatan SDM di bidang lingkungan. 4. Lahan pesantren. 5. Sumber daya air. 6. Hidup sehat. 7. Limbah dan sampah. 8. Sumber daya energi. 9. Transportasi atau mobility. 10. Keragaman hayati. Selanjutnya yaitu tujuan Eko Pesantren. Ada beberapa tujuan dari Eko Pesantren, diantaranya yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas lingkungan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketiga, meningkatkan penerapan ajaran Islam tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam lingkungan pesantren. Dan yang terakhir, menjadikan pesantren sebagai model pembelajaran pendidikan lingkungan berbasis Islam bagi komunitas pesantren. Selanjutnya yaitu beberapa dampak dari penerapan Eko Pesantren. Yang pertama yaitu meningkatkan kondisi belajar mengajar yang lebih nyaman dan kondusif bagi warga pesantren. Dampak yang kedua yaitu mengurangi dan menghindari berbagai resiko lingkungan yang terjadi di sekitar lingkungan pondok pesantren. Dan dampak yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan operasional pesantren dalam mengelola sumber daya yang ada. Dan dampak yang terakhir yaitu menjadi tempat pembelajaran bagi masyarakat tentang perlindungan dan bagaimana mengelola lingkungan berdasarkan ajaran agama Islam. Yang selanjutnya yaitu penerapan program Eko Pesantren. Di sini salah satu contoh pondok pesantren yang sudah menerapkan program Eko Pesantren yaitu Pondok Pesantren Nurul Huda. Pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan dan melihat bagaimana respon perilaku warga Pondok Pesantren Nurul Huda, Cimanggis, Depok dalam pengelolaan program Eko Pesantren. Nah, di sini kegiatan pelaksanaan program Eko Pesantren dilakukan dengan beberapa tahapan. Yang pertama yaitu pengenalan program Eko Pesantren dan persiapan pelaksanaan program. Yang kedua ada penyuluhan dan pelatihan program Eko Pesantren. Lalu yang ketiga ada praktek ramah lingkungan yang dilakukan oleh warga pondok pesantren. Serta yang tahapan terakhir atau yang keempat yaitu pelaksanaan evaluasi program. Ini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan dari beberapa sumber jurnal yang kami cari, yaitu pada metode pelaksanaan program Eko Pesantren Nurul Huda. Yang pertama yaitu tahap penyuluhan atau pelatihan yang diberikan kepada santri untuk pengelolaan sarana pendukung pesantren yang ramah lingkungan. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa pada tabel 1 tentang materi penyuluhan program Eko Pesantren dengan tujuan 1. Memanfaatkan sarana pendukung sebagai media pembelajaran. Selanjutnya yaitu mengelola fasilitas sanitasi. Terakhir adalah tujuan mengelola sampah. Tahapan-tahapan pengelolaan sampah di Pondok Pesantren Nurul Huda yaitu yang pertama
pencegahan dan pengurangan sampah dari sumbernya. Nah, kegiatan ini dengan memilah sampah organik dan anorganik dengan menyediakan tempat sampah di lingkungan sekitar. Yang kedua, pemanfaatan kembali sampah yang terdiri dari atas A. Pemanfaatan sampah organik seperti pengomposan sampah yang mudah membusuk dapat diubah menjadi pupuk kompos yang ramah lingkungan. Yang kedua, pemanfaatan sampah anorganik misalnya secara langsung dengan tidak langsung seperti pembuatan kerajinan dari barang-barang bekas seperti kertas, plastik, ataupun kemasan lain dan sebagainya. Yang terakhir adalah tempat pembuangan sampah akhir, yaitu jumlahnya mencapai 10% harus dibuang ke TPA. Selain itu, kegiatan ini untuk menciptakan suatu kondisi pondok pesantren yang ramah lingkungan serta sehat. Sanitasi merupakan komponen yang sangat penting dalam kehidupan lingkungan pesantren. Kebersihan di semua sisi sangatlah penting untuk diperhatikan, seperti pelayanan MCK. Di Pondok Pesantren Nurul Huda, di mana sarana ini tersedia 50 MCK, 20 santri putri, 20 santri putra, dan 10 di sekolah, mulai dari RA, MI, MTS, dan MA, serta khusus untuk guru. Ketersediaan sarana ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan warga pondok pesantren, sedangkan saluran pembuangan air yang terdapat di sekeliling pesantren mendapatkan perawatan secara berkala, terlebih menjelang musim hujan. Perawatan kamar mandi dilakukan oleh para santri atas bimbingan ustadz dan ustazah agar selalu terjaga kebersihannya, sedangkan perawatan saluran sebulan sekali diadakan kegiatan minggu bersih agar kondisi saluran air lancar untuk pembuangan. Kegiatan ini untuk menjaga agar pondok pesantren selalu tetap bersih dan sehat, termasuk membiasakan warga pesantren berperilaku hidup sehat. NATO Atmojo 2010 menjelaskan bahwa melalui perilaku hidup sehat diharapkan masyarakat dapat mengenali dan mengatasi masalah sendiri dan dapat menerapkan cara-cara hidup sehat. Dengan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kesehatan dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya. Manfaat mengembangkan perilaku sehat pada santri akan memiliki pola hidup sehat di kemudian hari pada saat kembali ke keluarga dan masyarakat. Artinya, santri yang terbiasa dengan perilaku hidup sehat tidak mudah hilang pada saat mereka kembali ke keluarga dan masyarakat. Evaluasi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan, sehingga dari evaluasi ini akan diketahui batas pemahaman, keterampilan peserta pelatihan, serta kegiatan apalagi yang akan dilakukan untuk menunjang keberhasilan yang telah dicapai dan target pelatihan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu ekopesantren adalah sebuah istilah untuk memberikan penghargaan pada pesantren-pesantren yang mempunyai kepedulian terhadap lingkungan hidup dan konservasi alam. Program ekopesantren diharapkan selain dapat mendorong kesadaran umat Islam untuk lebih memahami dan peduli terhadap kondisi lingkungannya, juga dapat mendorong para santri dan pengkajian secara komprehensif tentang konsep Islam yang berkaitan dengan lingkungan serta implementasi dan rehabilitasinya. Di Indonesia sendiri sudah banyak pesantren yang berhasil menerapkan ekopesantren. Adalah salah satunya Pondok Pesantren Nurul Huda di Depok. Para santri mereka melakukan kegiatan pencegahan sampah dimulai dari perawatan sanitasi MCKJ, lalu pengelolaan sampah sampai pada evaluasi pelaksanaan ekopesantren. Baiklah, itu tadi penyampaian materi yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.